الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شافعنا يوم الزحام، وعلى آله وصحبه ما دامت الليالي والأيام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah, khatib berwasiat kepada kita seluruhnya, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mulia atau hinanya seorang hamba tergantung bertakwa atau tidaknya ia kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Adapun judul khutbah yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, pentingnya menghadiri majelis ilmu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan salat fardu 5 waktu pada akhir periode Makkah, kurang lebih 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa pada tahun kedua hijrah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan atau membayar zakat pada tahun kedua hijrah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-6 hijrah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah kurban pada tahun kedua hijrah. Namun hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menuntut ilmu 11 tahun sebelum perintah salat itu ada. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk menuntut ilmu 15 tahun sebelum perintah puasa dan perintah zakat ada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu 19 tahun sebelum Allah memerintahkan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Ini
merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa menuntut ilmu, belajar, mengaji jauh lebih penting ketimbang amal ibadah yang lainnya. Karena apapun amal ibadah yang kita lakukan tidak bernilai di sisi Allah tanpa didasari dengan ilmu yang berkaitan dengan amal ibadah yang mau kita lakukan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ayat-ayat yang lain turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang hamba tidak mungkin bisa menyembah Tuhannya tanpa didasari ilmu. Seorang hamba mustahil benar cara dia menyembah Tuhannya tanpa didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghimbau dan terus-menerus mengingatkan umatnya memotivasi umatnya untuk meringankan langkahnya menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sebutan atau istilah yang luar biasa kepada majelis ilmu. Rasulullah sering menyebut majelis ilmu itu adalah taman surganya Allah di dunia. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu motivasi Rasulullah kepada umatnya untuk menghadiri majelis ilmu, sebagaimana yang pernah diwasiatkan Rasul kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasul? Ya Ibnu Mas'ud, wahai sahabatku Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk saja engkau sebentar di majlis ilmu, la tamassu qalaman, walaupun engkau tidak bawa alat tulis, wala taktubu harfan, walaupun tidak ada satu huruf yang engkau tuliskan, khairul laka, itu jauh lebih baik bagimu, min itqi alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 orang budak. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mau kemana kita cari budak hari ini? Mau kemana kita cari hamba sahaya hari ini? Karena perbudakan sudah dihapuskan. Bahkan kalaupun ada budak hari ini sekalipun, tentunya kita tidak punya uang untuk memerdekakannya. Dan kalaupun kita punya uang untuk memerdekakan budak, mustahil kita bisa memerdekakan 1000 orang budak. Tapi dengan hadirnya kita sesaat saja di majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jauh lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebahagian orang
yang menganggap ia tidak butuh memperbaharui ilmunya, dia tidak butuh menambah ilmunya, sehingga dipada-padakannya ilmu yang didapatnya dulu waktu ia kecil, sehingga ketika melaksanakan amal ibadah kepada Allah masih saja terdapat kekhilafan dan kesalahan dalam pelaksanaan ibadah tersebut, dan tanpa didasarinya ibadah yang dia lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan ungkapan seorang guru saya, almarhum al-maghfurlah Haji Oka Mas'ud. Beliau selalu mengungkapkan kalimat ini di tengah-tengah pengajian kami. Apa kata beliau? Semua orang mungkin tahu bahwa sujud adalah merupakan rukun solat, tapi tidak semua orang tahu syarat-syarat sah sujud. Saya ulangi, semua orang mungkin tahu bahwa sujud adalah merupakan rukun solat, tapi tidak semua orang tahu syarat-syarat sah sujud. Sehingga banyak kita temukan dalam pelaksanaan solat, sujud seseorang itu tidak sah, karena sujud merupakan rukun solat. Kalau tidak sah sujudnya, maka tidak sah solatnya. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita tidak bosan-bosannya mengingatkan umat untuk rajin-rajin menghadiri majelis ilmu. Sebagai penutup, khatib bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Kalantani dalam kitabnya Al-Jawharul Mawhub. Nabi Muhammad bersabda, "Man akrama aliman." Siapa yang memuliakan orang yang punya ilmu, faqad akramani, berarti dia memuliakan aku, kata Rasul. Wa man akramani, siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, berarti ia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah, siapa yang memuliakan Allah, wa ma'wahul jannah, tempatnya nanti di dalam surga. Orang yang memuliakan orang berilmu, secara otomatis dia memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi, secara otomatis dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah, siapa yang memuliakannya, tempatnya nanti di dalam surga. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaatnya isi khutbah ini tentunya bisa dirasakan ketika langkah kaki kita ringan menghadiri majelis ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.